Selamat datang di podcast Rakyat News. Saya Sabri. Kali ini kita kehadiran narasumber. Dia adalah sosok perempuan yang tentunya akan membahas soal perempuan dan potensi-potensi perempuan di Pilgub Sulsel 2024. Selamat datang Kak Iin di podcast Rakyat News. Terima kasih sebelumnya sudah diundang. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Jadi saya ingin perkenalkan bahwa Kak Iin ini adalah ex anggota KPU Kabupaten Wajo periode 2018-2023 dan saat ini kembali di konsultan kayak dan lembaga survei di Epicentrum Politika. Nah, sekarang aktivitas kita apa Kak saat ini selain di Epicentrum lagi? Ya, tentunya masih mengisi riset-riset kecil juga dengan beberapa teman-teman, komunitas, ada juga mahasiswa, dan selain itu pasti ya jadi ibu rumah tangga. Iya. Jadi ini yang menarik. Membahas seorang perempuan ini bukan hanya soal percintaan, tapi perempuan juga ini punya peluang-peluang menjadi kepala daerah. Dan tahun ini kita akan masuk di bulan-bulan politik, pilkada serentak di 2024 di bulan 11. Tentunya akan ada beberapa perempuan yang akan menghiasi calon-calon keterwakilan perempuan. Nah, menurut kita bagaimana potensi perempuan sebenarnya di pilkada? Kalau potensi ya sebenarnya sih harus direbut, karena undang-undang juga tidak membatasi kita bahwa calon gubernur atau calon kepala daerah baik bupati dan wali kota itu harus laki-laki. Ya, jadi sebenarnya kalau peluang harusnya sama antara laki-laki dengan perempuan, harusnya sama. Tapi tentu kalau kita lihat fakta ya di lapangan ya, melihat juga dari 3 kontestasi pilgub terakhir ke belakang ya, di 2018 kemarin tidak ada perempuan, di 2013 juga tidak ada perempuan, 2007 juga tidak ada. Jadi selama 3 kali pilkada pilgub di Sulsel belum ada perempuan yang maju sebagai tokoh yang berhasil masuk ke bursa nama-nama mentereng lah untuk pilgub ya. Mungkin kalau di pilkada ada ya, pasti selalu ada. Kemarin juga pilkada 2020 dari 11 kabupaten kota ada 3 perempuan yang berhasil masuk sebagai pemenang, baik itu bupati misalnya Ibu Indah ya, kemudian wakil wali kota Ibu Fatmawati Rusdi, kemudian juga Maros ya, ada Soehartina Bahari. Ada 3. Jadi memang masih sedikit, faktanya masih sedikit meskipun peluangnya sebenarnya harus sama. Iya. Jadi di tahun ini juga tentunya sangat menarik kita bahas. Menurut kita siapa perempuan-perempuan hebat ini yang punya peluang maju di pilgub? Entah dia menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur, siapa yang potensi menurut? Oke, jadi kita sambung lagi dari pernyataan saya yang tadi ya, bahwa memang medan perjuangannya perempuan itu untuk maju di kontestasi pilgub itu masih berat. Namun ada beberapa nama dari riset-riset kecil kami, misalnya memang Ibu Indah ya, yang mungkin kalau kita googling itu sudah banyak ya lembaga-lembaga survei lain juga yang memasukkan nama beliau ya ke dalam salah satu nama yang pantas dilirik dalam kontestasi pilgub. Ya, mungkin setelah kemarin pileg ya, setelah pemilu kemarin Februari juga ada beberapa kejutan nama-nama yang sempat dibahas oleh masyarakat, dimunculkan ya, baik itu oleh pengamat politik juga ataupun komunitas-komunitas yang memang bergerak dalam atau yang memang memantau pergerakan pilgub kita, seperti misalnya Ibu Fatmawati Rusdi, Alia Mustika, Meiti Rahmatia ya, dan juga
nama-nama seperti Ibu Ina Kartikasari ya, mungkin ya seperti itu. Cuman memang sejauh ini Ibu Indah masih yang populer di antara nama-nama yang saya sebutkan tadi. Tapi yang dikanalisasi yang peluang perempuan di Pilgub ini kan ada beberapa nama ya, termasuk Ibu Indah. Kemudian ada Fatmawati Rusdi, kemarin sempat juga diisukan. Kemudian pernah ada juga diisukan Ibu Alia. Ibu Alia, iya. Kemudian ada dari PKS, Bu Meti. Nah, sekarang kita bahas dulu dari Bu Indah. Menurut kita Ibu Indah ini atau mantan Bupati Luwu Utara ini apa sih yang membuat dia punya potensi untuk maju di Pilgub? Iya. Potensi yang pertama karena mungkin pengalaman beliau ya, dia sudah 2 periode menjadi Bupati Luwu Utara, sehingga bisa kita katakan di sini kita bisa memberikan kesimpulan sementara bahwa kalau soal modal politik, sumber daya politik itu sudah ada. Karena perempuan itu untuk bisa terjun dengan mulus di dunia politik, dia harus punya modal kultural dan juga struktural. Nah, kultural dan struktural ini kalau menurut saya sudah dimiliki Ibu Indah, di mana struktural dia memang juga kader partai, ya kan? Kultural ya mungkin karena pengalamannya sudah sudah bisa dibilang di politik sudah 10 tahun menjadi bupati, menjadi pemimpin, jadi mungkin sudah bisa teruji untuk masuk atau untuk dilirik di kontestasi Pilgub, meskipun mungkin kalau kita lihat dari perkembangannya kalau saya to the point saja mungkin sebagai wakil ya, untuk menjadi 01 masih sulit ya. Oke. Nah, selain karena Bunda punya 2 ya, punya struktural dan punya kultur yang saat ini melekat ke beliau. Nah, sekarang kalau kita melihat misalnya istri dari Rusdi Masih, bagaimana? Apa yang membuat dia bisa punya peluang lagi untuk maju di Pilgub? Ya kan itu juga sama. Ada juga sama dia. Saya kira hampir rata perempuan ini sama semua. Dia punya modal kultural dan juga struktural. Fatmawati Rusdi kalau kita lihat profilnya tentu dia istri dari Ketua Nasdem ya. Jadi dan kita tahu apalagi sekarang Nasdem lagi naik-naiknya ya. Dia berhasil mendapatkan 17 kursi di provinsi, itu modal yang sangat baik untuk bisa mengusung tanpa koalisi juga bisa ya. Jadi saya kira begitu. Kalau soal pengalaman beliau juga sudah lama menjadi politisi juga ya. Di waktu masih di dapil yang lama juga di Sidrap dan sekitarnya juga kan, karena suaminya pernah bupati di sana. Dia kan juga sempat beberapa kali juga jadi anggota DPR RI, juga pernah dari partai yang lain selain Nasdem. Jadi saya kira punya modal yang cukup baik juga, agak bersaing juga dengan Bu Indah. Namun kalau ya saya tetap kembali ke nama yang pertama, nama Ibu Indah, karena saat ini memang popularitas untuk bursa Pilgub masih dipegang oleh Ibu Indah. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan, karena kemarin setelah pemilu Februari kemarin saya katakan tadi ada kejutan-kejutan nama-nama perempuan yang lain yang bisa muncul. Saya kira seperti itu. Itu juga menjadi pertimbangan pertimbangan. Dan Ibu Fatmawati ini agak seimbang ya dengan Bu Indah, dengan ditambah dengan kekuatan politik juga. Fatmawati juga ini tidak bisa dianggap remeh juga, karena peluang Fatmawati ini juga sangat besar. Karena berlatar belakang suaminya ketua partai ya, Nasdem ini ya lagi naik daun di Sulawesi Selatan. Selain itu dengan juga ada PKS kan, Bu Meti. Apa sih membuat Bu Meti ini masuk di bursa juga? Tentunya mungkin PKS juga akan mengusung kadernya. Ya, sebenarnya kalau menurut riset kami ya, hasil pemantauan kami terhadap nama-nama perempuan ini, munculnya nama Ibu Meti itu karena kemarin pasca pemilu ya, dia ini bisa dikatakan kuda hitam yang tidak terlalu diperhitungkan untuk bisa melaju ke DPR RI. Tapi ternyata dia bisa terpilih. Pergerakannya lumayan baik ya.
awalnya tidak begitu diperhitungkan, tapi kemudian beliau berhasil ya, sehingga kemudian oleh beberapa tokoh atau oleh beberapa pembicaraan, baik itu di media, diskusi-diskusi tentang politik, ini nama beliau kemudian dimunculkan sebagai salah satu yang pantas juga dilirik untuk pilgub, seperti itu. Dan terbukti kemarin terpilih. Ya. Karena Bu Meti juga kalau kami perhatikan, baliho-baliho juga tuh hampir di Makassar itu menghiasi baliho-baliho Bu Meti ya, dan sekarang bandar-bandar besar itu ada dia. Apakah mungkin perkiraan kita, apakah Bu Meti ini akan tetap maju atau seperti apa? Ya, sebenarnya begini sih, itulah yang saya katakan tadi, bahwa nama-nama ini, 3 ini saja yang kita sudah bahas, itu mereka bisa dibilang sudah lumayan baiklah dalam menapaki tangga popularitasnya di politik. Nah, sehingga memang tinggal ini saja, tinggal bagaimana kita di masyarakat ini selalu mendorong bahwa perempuan juga itu bisa, atau perempuan itu juga punya sebenarnya potensi-potensi yang sama yang harus disadari bahwa mereka juga layak untuk diperhitungkan. Meskipun ya tentu saja kita tidak bisa juga kita tidak bisa melawan fakta juga bahwa memang nama-nama yang nama-nama laki-laki ya dari kontestasi yang berhasil masuk bursa untuk laki-laki itu memang masih saat ini jauh lebih mapan lah artinya nama-namanya. Dan ternyata juga peluang-peluang perempuan juga ini semakin terbuka ya. Terbuka. Kita beralih nama misalnya yang tadi sebut, apakah istri mantan wali kota Makassar, Payas, ada Ibu Alia, apakah dia punya peluang juga untuk maju di pilgub? Kalau pengalaman tentu iya, tentu harus kita katakan bahwa semua nama-nama ini punya peluang. Kalau saya melihatnya begitu, apalagi Ibu Alia ini kan juga seorang legislator juga yang sudah lama ya berkecimpung ya di dunia politik. Tapi mungkin kalau untuk Bu Alia karena suaminya juga masuk bursa namanya ya. Dan sebenarnya yang lain juga begitu, kayak Bu Indah juga karena dia juga politisi dari Partai Golkar. Sementara Partai Golkar juga masih ada nama-nama seperti Taufan Pawen, Nurdin Halid, misalnya Bu Fatmawati Rusdi juga masih ada nama-nama populer lain dari Nasdem yang bisa ini. Jadi makanya saya kembali ke pernyataan saya yang tadi, agak berat kalau mau jadi 01. Berat ya, semuanya perempuan ini ya. Perempuan yang tadi ini agak berat menjadi 01. Iya, berat. Meskipun kita pasti harus selalu optimis ya. Karena kembali lagi kalau datanya KPU Sulsel sendiri untuk DPT, pasti lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Harusnya kan bisa berbanding lurus. Tapi sekarang masih berbanding terbalik ya. Apalagi menurut data kemarin hasil dari pemilu, meskipun hanya baru sekedar rekap saja, belum penetapan, itu malah menurun jumlah legislator yang duduk di DPR RI untuk perempuan ya. 2019 ada 25 orang, sekarang hanya 21 orang. Tapi paling tidak itu masih bisa menunjukkan bahwa sebenarnya tokoh-tokoh perempuan kita di Sulsel ini baiklah, maksudnya bisa diberikan amanah untuk duduk mewakili kita di dan ternyata Senayan. Juga di luar Sulsel ini ada beberapa gubernur perempuan ya, termasuk Jawa Timur. Bu Khofifah. Itu juga menandakan bahwa peluang perempuan juga sudah terbuka juga, karena salah satu Jawa di Jawa Timur itu gubernurnya adalah seorang perempuan ya. Iya, Ibu Khofifah ini selalu namanya masuk dalam bursa kontestasi, baik itu di pilgub maupun dalam pemerintahan juga ya. Kalau saya ingin bertanya, apa sih bedanya perempuan berpolitik dengan laki-laki yang berpolitik? Ya itu, karena perempuan berpolitik seperti saya bilang tadi, dia itu harus melalui medan yang mungkin 10 kali lebih berat dibanding laki-laki, karena adanya budaya patriarki yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu perempuan kalau dia sudah
bisa seperti Ibu Indah, Ibu Fatma, itu pasti dia sudah melalui sejarah panjang perjalanannya sebagai politisi yang tentu sudah tidak diragukan lagi. Jadi sebagai kader partai politik yang sudah lama berkecimpung dan pasti sudah banyak mengetahui kekurangan dan kelebihan ya sebagai politisi perempuan, tantangannya jauh lebih berat dibanding laki-laki karena kepercayaan masyarakat juga mereka harus sama-sama bertanding nih, sementara mereka mungkin punya laki-laki masih jauh lebih selalu diberikan kepercayaan dibanding perempuan. Jadi seperti itu, karena dia harus berjuang berkali-kali dibanding laki-laki. Jadi ada semacam ada tembok yang tinggi untuk perempuan masih ada tembok yang tinggi, meskipun upaya kalau kita lihat sebenarnya apalagi di masyarakat modern kita sekarang sebenarnya tidak ada lagi batasan ya, siapapun bisa, bahkan generasi muda, orang-orang muda pun sekarang di Sulsel saja yang lolos kemarin kalau saya tidak salah banyak anak-anak kelahiran tahun 2000-an, tahun 95 ke atas yang sudah bisa lolos jadi anggota DPRD. Berarti adanya perempuan maju di Pilgub ini akan menjadi catatan sejarah. Ya harus, karena kita sangat berharap di kontestasi kali ini ada nama perempuan. Karena di 3 kontestasi Pilgub sebelumnya tidak pernah ada nama perempuan yang masuk. Ya. Kalau harapan kita apa yang ingin disampaikan misalnya? Ya kita harus lebih banyak melirik ya calon perempuan dan nama-nama yang sudah berhasil masuk ini seperti Ibu Indah mungkin, Ibu Fatmawati dan nama-nama calon perempuan yang lain itu memang harus dia bekerja untuk jauh lebih menonjol. Karena meskipun kalau saya to the point saja kansnya mereka di 02 belum mungkin di 01, tapi mereka akan memberikan daya tawar yang menarik pada calon-calon yang mau maju sebagai 01. Berarti ini bisa memancing, majunya Ibu Indah ini bisa memancing perempuan-perempuan tadi juga untuk bertarung. Seharusnya seperti itu. Di Pilgub ya. Seharusnya termasuk seperti Ibu itu. Meti juga yang kita lihat yang kuda hitam tadi di PKS itu sangat paling tidak juga menyebar ke pilkada. Ya, itu harapan kita. Paling tidak menyebar mereka di pilkada di daerah-daerah ya. Karena kita lihat sudah ada beberapa nama juga di daerah, di pilkada-pilkada seperti di Baru mungkin, Ibu Ina ya. Kemudian mungkin di Makassar udah banyak ada nama-nama seperti Ibu Cicu dan lain-lain sebagainya kan. Iya, seperti itu. Nah, terima kasih Kak telah hadir di podcast Rakyat News. Sama-sama. Dan tentunya di setiap episode kita akan membahas soal spesifik dan nantinya juga kita akan membahas lagi soal perempuan di daerah ya, di Pilwalkot, di pilkada-pilkada. Sahabat Rakyat News, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.